Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kepatuhan hukum dengan anggota kelompok, dengan saya sendiri Agnes Cipta Nurfadilah, Arif Rediawan, dan juga Devi Nurmalasari. Baik, pertama yang akan dibahas adalah pengertian hukum, pengertian kepatuhan, dan pengertian kepatuhan hukum. Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang, dan jika ada seseorang atau oknum yang melanggar bisa mendapatkan sanksi yang tegas. Sedangkan pengertian kepatuhan berasal dari kata patuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, patuh berarti suka menurut perintah, taat dan tunduk pada ajaran atau aturan. Sedangkan pengertian kepatuhan hukum adalah kesadaran terhadap manfaat hukum yang membentuk dan melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam kehidupan. Selanjutnya adalah indikator kepatuhan hukum. Menurut Surjono Sukanto, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 faktor, dan 3 faktor ini yang menyebabkan warga masyarakat mau mematuhi hukum. Yang pertama adalah compliance, yang kedua identification, dan yang ketiga internalization. Faktor yang pertama adalah compliance. Compliance adalah suatu kepatuhan hukum yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang atau suatu oknum melanggar ketentuan hukum yang sudah diterapkan. Contohnya saja, polisi sebagai penegak hukum akan mengadakan operasi. Operasi ini bertujuan untuk mengecek atau memeriksa kelengkapan berkendara atau para pengendara. Lalu oknum yang sudah mengetahui jika di suatu tempat akan diadakan operasi tersebut dan oknum-oknum tersebut tidak memiliki kelengkapan berkendara yang sudah sesuai dengan ketentuan, maka oknum-oknum ini akan memilih jalan lain untuk menghindari operasi yang diadakan polisi tadi. Akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan dari kaidah-kaidah hukum tersebut. Saya akan meneruskan mengenai indikator kepatuhan hukum, yaitu identification. Merupakan kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instruksinya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Dalam hal ini, apabila suatu kelompok dan pemimpin yang berwenang membuat kaidah hukum berhubungan dengan baik, maka kaidah hukum tersebut juga akan berjalan dengan baik. Dan hal ini akan mengakibatkan kepatuhan hukum tergantung pada baik buruknya interaksi. Jadi apabila interaksi antar suatu kelompok dan pemimpin yang berwenang itu baik, maka kepatuhan hukum akan berjalan dengan baik juga, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya internalization, yaitu bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut. Jadi di sini masyarakat mematuhi hukum karena mengetahui bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Jadi sudah merasakan manfaatnya. Yang mengakibatkan ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Jadi hukum tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh indikator kepatuhan hukum. Yang pertama compliance, yaitu apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan pengendara, para pengendara tersebut memilih menghindarinya dan tidak terlibat dengan operasi tersebut. Maksudnya yaitu pengendara sebagai objek hukum tidak ingin terlibat dengan hukum dengan cara menghindarinya. Yang kedua, identification. Contohnya seorang anak di bawah umur yang memiliki keinginan berkendara.
Tetapi dikarenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum, maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor. Jadi dalam hal ini anak tersebut mengetahui bahwa orang tuanya sebagai penegak hukum, maka anak tersebut tidak ingin berurusan dengan hukum karena orang tuanya tadi ialah penegak hukum. Selanjutnya internalization. Contohnya orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor dikarenakan anak di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berpikir kurang, kesadaran tanggung jawab rendah, dan ditambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan. Jadi dalam hal ini hukum selaras dengan apa yang ada dalam nilai-nilai di masyarakat. Jadi kan di masyarakat anak di bawah umur harus diawasi orang tua, maka dalam hal ini hukum selaras dengan hal tersebut. Selanjutnya, dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini, maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Apabila compliance dipadukan dengan identification, maka outputnya kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah. Namun sebaliknya, compliance dipadukan dengan internalization, maka outputnya kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu tinggi. Karena apa? Internalization itu kan ketaatan hukum yang timbul dan berlaku sesuai dengan nilai-nilai norma yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat sudah mengilhami nilai-nilai tersebut. Saya Devi Nurmalasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Agnes dan Ari. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif dasar kepatuhan pada hukum. Jadi ada dua. Yang pertama adalah instrumental, yang kedua adalah normatif. Kalau instrumental itu yang mudah dipahami adalah intinya itu individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Kita ingat bahwa instrumental itu merupakan nilai yang bersifat dinamis. Maka dari itu di sini ada kata perubahan. Kan namanya perubahan itu kan dinamis ya, bukan statis gitu. Jadi di sini intinya perspektif dasar kepatuhan pada hukum kalau secara instrumental itu karena adanya kepentingan pribadi gitu. Dan juga tanggapan tentang perubahan yang terjadi begitu. Intinya ada suatu kepentingan pribadi. Kalau yang kedua secara normatif itu berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Intinya gini, normatif itu kan berdasarkan norma yang berlaku atau berpegang teguh pada pandangan atau norma gitu. Intinya seperti itu. Makanya di sini kaitannya itu atau hubungannya dengan moral sehingga berlawanan dengan kepentingan pribadi. Jadi kalau instrumental itu secara garis besarnya itu karena ada kepentingan pribadi, kalau normatif itu karena berhubungan dengan moral, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor kepatuhan hukum. Berhubungan dengan mata kuliah kita sosiologi hukum, di sini saya akan berikan sedikit gambaran. Jadi gini, sosiologi hukum itu tidak akan membiarkan hukum bekerja dengan menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi, dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Di sisi lain, sosiologi hukum itu juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari mana negara itu mempunyai kekuasaan untuk memaksa, dan apakah rakyat tidak boleh menolak, serta, nah ini yang paling penting dan akan saya bahas lebih lanjut, faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan gitu. Untuk itu, Sudirno Sukanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor. Di sini ada 5 faktor yang akan saya jelaskan. Pertama, faktor hukumnya sendiri. Maksudnya gimana? Kok faktor hukumnya sendiri? Jadi gini,
apakah hukum itu sudah memenuhi persyaratan, misalnya persyaratan yuridis, sosiologis, dan juga filosofis gitu. Yang kedua, faktor penegak hukum. Maksudnya gini, apakah penegak hukum itu sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya itu sesuai gitu. Dan bagaimana mentalitas seorang penegak hukum? Karena itu juga sangat berpengaruh pada tegaknya suatu hukum. Yang ketiga adalah faktor fasilitas, yaitu apakah fasilitas yang ada itu sudah memenuhi demi berjalannya atau kelancaran penegakan hukum. Nah, fasilitas di sini bisa disebutkan ada faktor fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras. Kalau perangkat lunak itu misalnya pendidikan. Kalau perangkat keras itu misalnya gini, seorang penegak hukum misalnya polisi, aparat kepolisian membutuhkan fasilitas berupa kendaraan bermotor dan lain sebagainya untuk menunjang pekerjaannya, tugasnya dalam menegakkan hukum. Itu seperti itu. Kalau itu bisa dikatakan masuk ke dalam fasilitas berupa perangkat kerasnya seperti itu. Kalau perangkat lunaknya ya pendidikan, bagaimana pendidikan itu bisa membentuk karakter kepatuhan terhadap hukum seperti itu. Selanjutnya adalah faktor kesadaran hukum masyarakat. Jadi gini, masyarakat harus punya kesadaran hukum, kesadaran tentang nilai, esensi, atau apapun yang terkandung dalam hukum. Karena itu sangat berkaitan dengan kepatuhan hukum gitu. Tentang efektivitas hukum itu juga berkaitan. Dan yang terakhir adalah faktor budaya hukum. Maksudnya gimana? Di sini faktor budaya hukum yang dimaksud adalah budaya malu. Masyarakat harus punya rasa malu ketika melakukan kesalahan. Dari adanya budaya rasa malu itu tadi, maka akan mengakibatkan dampaknya adalah masyarakat punya kepatuhan, kesadaran, punya rasa ingin ikut mensukseskan kelancaran penegakan hukum gitu. Jadi itulah efektivitas hukum itu ditentukan oleh berbagai faktor itu tadi gitu. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan kepatuhan hukum dengan kesadaran hukum. Jadi gini, menurut Sudiryo Sukanto, kesadaran hukum itu merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang direkomend ada. Nah, itu pengertian dari kesadaran hukum. Selanjutnya, kesadaran hukum itu ada dua macam. Yang pertama adalah kesadaran positif, yang kedua kesadaran negatif. Kalau kita punya kesadaran positif, maka identik dengan kepatuhan hukum. Sebaliknya, kalau punya kesadaran negatif, maka identik dengan ketidakpatuhan hukum. Contohnya gimana? Misalnya gini, kita ada hukum tentang aturan bayar pajak gitu. Kalau kita punya kesadaran positif, maka kita akan berpikir bahwa membayar pajak itu memang penting, karena nanti juga akan kembali pada masyarakat atau diri kita lewat pembangunan gitu. Kita akan merasakan manfaat dari adanya aturan bayar pajak itu tadi. Nah, kalau sudah punya kesadaran positif seperti itu, maka kita akan patuh sama hukum. Ya, wujudnya apa? Wujudnya ya kita akan membayar pajak tepat waktu gitu. Karena kita punya kesadaran itu tadi, bahwa adanya aturan bayar pajak itu juga akan membawa kebermanfaatan bagi masyarakat luas, bagi diri kita juga gitu. Sebaliknya, kalau kita punya kesadaran yang negatif, misalnya ada aturan bayar pajak itu tadi, kita punya kesadaran negatif bahwa membayar pajak itu percuma karena nanti akan dikorupsi dan lain sebagainya, yang negatif itu intinya. Maka kita akan nggak patuh sama hukum, maka kita nggak mau bayar pajak tepat waktu dan nggak mau bayar pajak gitu, intinya gitu. Maka dari itu, kalau kita punya kesadaran positif, maka akan patuh sama hukum. Kalau punya kesadaran negatif, maka kita nggak akan patuh sama hukum gitu. Selanjutnya, intinya hubungannya, lantas apa sih hubungan dari kesadaran hukum dan kepatuhan hukum itu? Jadi gini, adanya kepatuhan hukum itu merupakan wujud dari adanya kesadaran hukum. Kalau kita sadar akan hukum, kita sadar akan esensi, nilai, kebermanfaatan atau tujuan yang terkandung dalam hukum, maka kita akan terwujud sikap kepatuhan terhadap hukum. Maka dari itu, hubungan dari kepatuhan hukum dan kesadaran hukum, intinya yaitu kepatuhan hukum itu adalah wujud dari adanya kesadaran hukum masyarakat. Begitu. Terakhir, saya akan menjelaskan dampak apabila kita patuh terhadap hukum dan apabila kita tidak patuh terhadap hukum.
Pertama, kalau kita patuh terhadap hukum maka tidak akan merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, dan tidak merugikan lingkungan. Sebaliknya, kalau kita tidak patuh terhadap hukum, maka dampaknya adalah merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan juga merugikan lingkungan gitu. Contohnya gini, misalnya ada hukum atau aturan dilarang mencuri gitu. Kalau kita patuh terhadap hukum, maka kita nggak akan merugikan diri sendiri. Karena apa? Karena kalau kita mencuri dan ketahuan atau bagaimana, pasti kan akan diproses secara hukum, kita dapat sanksi pidana gitu. Coba kalau seperti itu, berarti kan kalau kita nggak patuh, berarti kita mencuri, itu kan merugikan diri sendiri. Sebaliknya, kalau kita patuh, kita nggak mencuri, ya kita nggak akan dapat sanksi pidana, hidup akan tentram gitu, jadi tidak merugikan diri sendiri. Yang kedua, kalau kita mencuri itu pasti merugikan orang lain, bener kan? Nggak patuh, merugikan orang lain itu bener. Sebaliknya, kalau kita ya nggak mencuri, ya nggak akan merugikan orang lain gitu. Ketiga, mencuri. Apakah mencuri itu akan merugikan lingkungan? Iya, merugikan lingkungan tentu. Kalau kita mencuri, sering akan terjadi kasus pencurian, maka lingkungan itu menjadi nggak tentram gitu. Lingkungan masyarakat itu menjadi tidak harmonis, tidak tentram, rasanya was-was, rasanya hidup itu cemas seperti itu. Itu akan merugikan lingkungan. Sebaliknya, kalau tidak terjadi, kalau kita patuh sama hukum, kita tidak melakukan tindakan pidana pencurian seperti itu, maka kita akan membuat lingkungan masyarakat itu menjadi harmonis, tentram, damai seperti itu. Ini seperti itu. Misalkan saja yang tadi saya sebutkan ada aturan bayar pajak. Kalau kita patuh bayar pajak, ya lingkungan itu akan dibangun maksimal gitu. Maksudnya gini, kalau kita bayar pajak berarti kan kalau misalkan ada jalan raya yang rusak, itu kan juga akan dibangun, akan diperbaiki dari pajak, hasil pajak kita. Realistisnya kan seperti itu harusnya gitu. Terus kalau kita nggak bayar pajak, ya dari mana mau membangun jalan raya, memperbaiki jalan raya dan lain sebagainya gitu loh. Intinya kalau kita patuh hukum itu dampaknya juga baik, dampak yang dihasilkan itu juga baik. Kalau sebaliknya, kalau kita itu nggak patuh sama hukum, maka dampaknya itu juga negatif, dampak ke diri kita dan sekitar kita itu juga negatif gitu. Baik, jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.